Berjumpa lagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang pupuk mahal dan pupuk murah khususnya pada NPK. Teman-teman semuanya, mengapa kadang-kadang tanaman sudah dikasih pupuk Ponska, baik yang subsidi ataupun non-subsidi, masih kadang menambahkan NPK yang mahal. Contohnya NPK yang kandungannya mungkin 20% atau lain-lain sebagainya. Teman-teman, kalau misalnya ada NPK yang berupa Ponska dengan volume yang sudah banyak kita berikan ke tanaman kita, lalu mengapa harus menambahkan lagi kandungan-kandungan pupuk yang isinya juga hanya seputar N, P, dan K? Padahal NPK itu seyogianya itu sama saja. Ia tetap aja nitrogen, ia tetap fosfat, ia tetap kalium. Walaupun mungkin ada yang 15%, ada yang 20% misalnya. Tetapi kalau sekiranya perbedaan harganya itu jauh sekali, kenapa harus kita menggunakan itu? Contoh misalnya NPK non-subsidi. Misalnya harganya 300.000 atau 350.000 per 50 kilogram. Sementara NPK merek lain itu harganya misalnya 700.000. Dengan kalau Ponska itu dengan contoh saja 15, sementara yang jenis lain 20. Kalau perbedaannya 100%, kenapa kita tidak pakai Ponskanya ini tadi yang di double? Yang tadinya 1 sak dijadikan 2 sak. Daripada kita membeli yang 20 ini dengan harga 100% lebih mahal. Padahal yang kita cari kan hanya kandungan N, P, dan K-nya. Ya kan? Antara 350.000 dengan harga 700.000, walaupun ini yang harusnya 350.000 ini 1 sak, kita cukupkan menjadi 2 sak. Maka secara hitung-hitungannya dia akan menjadi 30. Yang tadinya harga 700.000 ini itu 20. Ini contoh kandungan saja. Misalnya kita tadi bilang 15%. Yang mahal 20%. Harganya 700.000. Ponska non subsidi 15. Kalau dilipatkan menjadi 2 sak berarti kan 30. Harganya sama. Yang tadi ini 350.000 dikali 2 menjadi 700.000. Yang mahal ini cuma 1 sak. Ya kan? Kandungannya 20. Tentulah lebih menang pada Ponska dengan harga 700.000. Jadi kalau kita misalnya menggunakan ini yang harga 700.000 ini kandungannya 20 dibanding dengan Ponska yang 2 sak 30, saya pribadi akan memilih menggunakan Ponska. Kenapa? Karena ada 10% kelebihannya dibanding dengan pupuk yang mahal ini. Di tanah itu semuanya sama. Nitrogen itu dia di akar dia tidak akan mengenal apakah ini nitrogennya sintetik, apakah dari fiksasi melalui bakteri Rhizobium, apakah itu dari kandungan air hujan. Yang jelas dia sudah berupa amonium atau sudah berupa nitrat, dia akan serap semuanya. Jadi dia tidak pilih merek, mau dia dari organik ataupun kimia, kalau sudah di akar diserap semuanya. Begitu juga fosfatnya. Dia tidak mengenal pupuk ini fosfat dari
pupuk mahal merek A misalnya, ini merek B dari Ponska. Dia tidak mengenal itu. Yang penting ada saja kandungan itu masuk ke dalam tanah, dia akan menyerapnya. Nah pertanyaannya, kalau harganya sama 700.000, kenapa tidak pakai Ponska 2 sak? Ini cuma 1 sak. Artinya apa? Pasti akan menang yang 2 sak dibanding dengan yang 1 sak. Ini perlu kita luruskan paradigma berpikir kita, karena terlalu banyak terkadang informasi yang kita dengar, padahal kita tidak berpikir secara logik. Yang kita butuhkan pada pupuk itu adalah kandungannya, bukan mereknya A paling bagus, bukan mereknya B paling bagus, tetapi kita lihat berapa kandungan persen dari masing-masing pupuk ini. Ada yang mahal, ada yang murah, itu karena kandungan di dalamnya atau proses pembuatannya. Misalnya kalau Ponska itu kan kaliumnya itu masih berbentuk KCl rata-rata, masih ada klornya. Tapi kalau yang selain subsidi itu biasanya dia tidak menggunakan kalium dari klor seperti itu. Nah artinya bahwa kita tidak membutuhkan merek itu. Kita membutuhkan adalah berapa jumlah kandungan pada setiap pupuk yang kita gunakan itu. Yang berikutnya adalah kalau dibilang serapannya antara pupuk yang mahal, Ponska merek A misalnya, dengan Ponska yang murah itu, apakah akan dominan pada yang lebih mahal ataupun yang lebih murah pada tanah? Jawabannya adalah tergantung perlakuannya. Kalaulah kita menggunakan pupuk yang mahal tetapi di tanahnya ini tidak siap untuk menyerap kandungan dari pupuk mahal ini, tidak juga akan diserap oleh akar tanaman. Walaupun itu adalah pupuk murah, kalau tanahnya siap, tanahnya tidak asam, maka akar akan secara otomatis menyerap sepenuhnya nutrisi itu. Begitu juga pada contoh misalnya di tanaman padi. Jangan melakukan pemupukan apapun ketika kondisi genangan airnya terlalu banyak. Memupuk yang baik, baik pupuk tabur maupun pupuk metode spray, usahakan airnya macak-macak. Agar apa? Agar ketika pupuk ini bercampur dengan air, langsung meresap ke dalam tanah. Tetapi kalau airnya 1 jengkal seperti ini, terus kita memupuk di atasnya, kira-kira untuk sampai di tanah ini membutuhkan waktu berapa lama dan berapa banyak yang bisa diserap oleh tanaman ketika airnya ini setinggi ini misalnya. Otomatis ini akan banyak yang akan tercuci kandungan dari pupuk itu. Tapi kalau airnya macak-macak, begitu kita kita lakukan penaburan atau penyepraian, dalam 1-2 hari airnya sudah meresap ke dalam, maka ketemulah unsur pupuk ini dengan akar tanaman kita. Jadi teman-teman, akar tanaman itu tidak memilih pupuk ini mahal ataupun pupuk ini murah. Yang penting ada kandungan NPK atau unsur-unsur yang lain pada pupuk itu, dan kondisi tanah siap menerima unsur hara ini, maka akar pasti akan menyerapnya. Teman-teman semuanya, kita jangan terpedaya. Kita jangan terlena dari iklan-iklan atau promosi-promosi. Harus menambahkan A, B, C, D, E, F. Ingat bahwa semakin banyak pupuk yang Anda gunakan, maka semakin kantong Anda akan terkuras. Tidak ada yang tahu persis 100% berapa jumlah kandungan pupuk yang kita berikan itu yang diserap oleh tanaman kalau unsur-unsur ini tidak ada yang mengikatnya. Tetapi kalau kita berikan pengikatnya pupuk itu misalnya dengan zeolit mes 5000, maka tentu pupuk ini akan dilepas secara perlahan sesuai dengan kebutuhan pada tanaman yang kita tanam itu.
Semakin banyaknya iklan, semakin banyaknya promo-promo, inilah yang membuat kita tidak rasional berpikir. Selalu menganggap bahwa pupuk yang mahal itu pasti hasilnya bagus. Belum tentu. Kejadiannya adalah, misalnya di petani padi, menggunakan pupuk yang mahal pun, dia hanya panen di 6-7 ton. Artinya bukan pada pupuknya, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga hasil panen kita ini bisa maksimal. Teman-teman semuanya, ketika Anda ingin memupuk, maka perhatikanlah kebutuhan pupuk pada tanamannya. Unsur apa yang dibutuhkan, lihatlah lewat daunnya. Karena di daunlah tanaman ini berbicara. Di daunlah dia memperlihatkan apa yang dia butuhkan. Sehingga pelajarilah tanaman kita dari daunnya. Daun kuning itu bukan berarti dia terserang hama saja, tetapi mungkin saja dia kekurangan magnesium ataupun sulfat. Begitu juga di batangnya, begitu juga pada bunganya, begitu juga pada buahnya. Semuanya tanaman ini berbicara melalui dari batang, akar, ranting, daun sampai bunga dan buahnya. Itulah pentingnya keilmuan. Terima kasih teman-teman semuanya.